Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak semua. Saat ini kita semua berada di Pendopo Ojo Dumeh di Jalan Tangkuban Perahu nomor 52A Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita semua mendengarkan kegiatan talk show yang diselenggarakan oleh Lantip Jawa Barat di dalam rangka Hari Lanjut Usia ke-30 dengan tema Lansia Tangguh Indonesia Maju. Tengah-tengah kita sudah berada 3 narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Melly Mujahidah, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri dari Rumah Sakit Edelweiss. Yang kedua Dr. Nina Manarosana dari IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Jawa Barat. Dan yang ketiga Ibu Tini Apriani, ahli gizi dari Rumah Sakit Edelweiss. Beliau juga mempunyai sertifikasi pengkajian gizi pada lansia. Baik Ibu dan Bapak sekalian, pada hari ini tema kita seputar kelansiaan. Ya, tidak jauh dari lansia karena kebetulan yang hadir di sini kebanyakan adalah para lansia. Dan Ibu Bapak yang kebetulan belum menjadi lansia, insya Allah diparengkeun menjadi lansia. Baik Ibu dan Bapak, talk show pada hari ini temanya adalah lansia sehat mandiri, dimulai dari kesehatan diri sendiri. Baik, untuk yang pertama tentunya kami undang narasumber. Yang pertama Dr. Melly Mujahidin, SPPD, konsultan geriatri, dengan waktu 10 menit, disilahkan. Ya, terima kasih Ibu pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Dr. Melly. Tadi saya dokter spesialis penyakit dalam ya. Namun mengambil kekhususan lagi di bidang geriatri. Makanya tadi ada kata-kata konsultan geriatri ya. Geriatri adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang kesehatan pada lansia, Bapak Ibu semua ya. Nah, dalam kesempatan kali ini dalam rangka talk show yang diselenggarakan oleh Lantip Indonesia ya mengenai lansia mandiri dimulai dari kesehatan diri. Saya mungkin ingin menyampaikan sedikit gitu ya tentang bagaimana proses penuaan gitu ya dan penyakit pada lansia gitu. Jadi Bapak Ibu semua, menua itu adalah sesuatu yang alamiah terjadi pada setiap manusia. Saya pun, kita semua gitu ya. Terjadi penurunan dari seluruh fungsi tubuh kita, mulai dari ujung kepala ya sampai kaki, mengalami penurunan gitu. Contoh misalnya dari otak kita ya, yang fungsi kognisi gitu, fungsi memori, atensi, berbahasa yang merupakan fungsi-fungsi kognisi seorang manusia, karena seiring usia itu menurun. Contoh apalagi misalnya di sistem respirasi pernafasan ya, kemampuan untuk contoh apa ya, refleks batuk misalnya itu juga menurun gitu ya. Kapasitas dari paru-paru kita itu juga menurun gitu. Contoh apalagi ginjal kita juga gitu, sejumlah sel ginjal, sel nefron itu juga menurun dan lain sebagainya. Nah, itulah implikasi dari proses penuaan gitu ya terhadap secara klinis terhadap tubuh kita. Nah, di sisi lain ada yang namanya penyakit ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau udah bertambah usia
kok penyakitnya relatif yang tua-tua bermunculan penyakit. Nah, penyakit itu sendiri sesuatu hal yang berbeda dari penuaan, ya. Jadi tidak serta-merta kita bertambah usia atau menua itu pasti banyak penyakitnya. Itu tidak seperti itu. Karena penyakit itu sendiri berbeda dengan penuaan. Namun memang betul seiring bertambah usia jumlah penyakit-penyakit tertentu meningkat, ya. Di Indonesia sendiri kalau dari data penyakit-penyakit yang banyak, yang penyakit tidak menular yang banyak atau komorbid itu semakin bertambah usia semakin bertambah persentasenya. Contohnya hipertensi, ya, darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, penyakit-penyakit sendi gitu ya. Nah itu sering bertambah tua itu bertambah jumlah penyakit tersebut. Namun bisa saja lansia tanpa penyakit gitu ya, itu ada gitu. Karena lansia itu berdasarkan suatu studi di kita gitu ya, di nasional, di berbagai center pendidikan dilakukan studi mengenai lansia yang sehat dan yang renta. Jadi dibedakan antara lansia yang sehat dan yang renta. Yang sehat itu lansia fit gitu ya. Nah yang renta itu yang rentan terhadap berbagai stresor, baik itu stresor fisik, kimia gitu. Misalnya terkena sedikit penyakit kemudian sangat mudah untuk terjadi luaran yang buruk seperti dirawat, kemudian sakit dan meninggal misalnya, itu lansia yang renta. Nah lansia yang renta itu di penelitian di Indonesia itu 18% jumlahnya. Nah lansia yang sehat itu hanya 15%. Jadi sebagian besar lansia di kita di Indonesia itu prarenta namanya. Jadi sehat banget enggak gitu, belum renta, tetapi bisa jatuh ke dalam renta atau sebaliknya bisa kembali sehat gitu ya. Nah itu konsep sakit dan konsep penuaan ya Bapak Ibu semua ya, udah lebih paham. Nah oleh karena itu bagaimana konsep kita untuk sehat nih di usia tua ini? Ada yang namanya healthy aging, jadi menua dengan sehat ya. Nah healthy aging itu apa saja yang bisa kita lakukan gitu. Jadi menurut WHO konsep sehatnya lansia itu mengoptimalkan kapasitas intrinsiknya. WHO menggunakan istilah kapasitas intrinsik untuk menggambarkan modal dari seorang lansia gitu ya. Itu harus dioptimalkan. Jadi bukan bebas dari penyakit, tetapi mengoptimalkan kapasitas intrinsiknya sehingga lansia itu sejahtera. Nah, sehat itu adalah sejahtera. Sejahtera itu apa? Satu, mandiri gitu ya. Bedanya kan lansia yang mandiri aktivitas sehari-harinya bisa dilakukan tanpa bantuan orang lain ya, aktivitas dasar seperti mandi, makan gitu ya. Nah, berbeda dengan lansia yang renta tadi di mana beberapa aktivitas fungsinya itu harus dibantu oleh usia produktif gitu ya. Mandi harus dibantu, bahkan berjalan harus pakai alat bantu atau harus dipapa dan sebagainya. Nah, itu konsep mengoptimalkan menua dengan sehat. Nah tentu saja salah satu pilar dari healthy aging itu adalah mengontrol penyakit-penyakitnya. Di samping tadi kesehatan kognisi, kesehatan mental, ya, kemudian kesehatan apalagi mobilitas, ya, aktivitas gitu. Kemudian nutrisi itu bagian yang sangat penting juga dari pilar healthy aging gitu. Satu lagi penyakit juga harus terkontrol gitu ya. Jadi lansia yang mempunyai penyakit-penyakit atau komorbid itu harus dikontrol juga. Nah mungkin itu pengantar sedikit Ibu pembawa acara dari saya bagaimana konsep menua dengan sehat. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu MC, silakan. Baik, terima kasih. Applause dulu dong buat Dr. Melly. Dr. Melly menyampaikan bahwa proses penuaan itu adalah alamiah. Sehingga tentunya para lansia jangan khawatir. Walaupun memang ada lansia yang tidak berdaya, yang tidak potensial, tentunya lansia-lansia yang ada di sini semua adalah lansia yang potensial, yang mandiri
dan bahagia serta produktif begitu ya. Oleh karenanya Dr. Mary menyampaikan, memberikan pesan bahwa para lansia harus rajin mengontrol kalau memang ada penyakit sehingga penyakitnya terkontrol. Terima kasih Dr. Meli. Baik Ibu dan Bapak para lansia sekalian, pembicara kedua adalah Dr. Nina Manarosana. Seorang dokter ini yang sudah melanglang buana kemana-mana. Pernah jadi direktur rumah sakit, pernah jadi sekretaris dinas. Ya Dokter Nina, betul, jadi sudah melanglang kemana-mana. Dan saat ini beliau adalah mengikuti organisasi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya pada Dokter Nina diberikan waktu maksimal 10 menit. Silakan. Terima kasih. Ini moderatornya luar biasa Bapak Ibu. Beliau Dokter Rita, atasan saya. Dulu kita bersama-sama di Dinas Kesehatan. Bapak Ibu, terima kasih kepada Dokter Rita selaku moderator. Terima kasih buat semua yang beri kesempatan saya ke sini. Ini tadi kita sudah mendengarkan luar biasa apa yang disampaikan oleh Dokter Meli. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika sudah lansia? Yang pertama adalah kita harus tahu status kesehatan kita. Ini wajib ya. Makanya ada kebijakan pemerintah yang pernah dengar Posbindu Bu? Pos Pelayanan Terpadu untuk Lansia. Dan manfaatkan itu. Itu karena orang lansia tuh harus tahu status kesehatan saya seperti apa sih, itu yang pertama. Ya kalau misalnya itu ke puskesmas, di puskesmas juga ada program pemeriksaan medical check up gratis seorang 1 tahun sekali. Boleh itu datang. Jadi Masya Allah pemerintah tuh sudah memberikan fasilitas yang luar biasa. Tadi kan dokter udah bilang harus tahu kesehatan ya. Jadi yang pertama tugas lansia adalah mengetahui status kesehatan masing-masing. Jangan saya sehat. Enggak Pak, banyak kesehatan yang tidak kita rasakan tapi proses kesehatan itu ada. Nah nanti kalau udah tahu status kesehatan, entah itu sehat, entah itu tidak sehat, gak usah takut. Langsung kita lakukan perilaku hidup sehat ya. Perilaku hidup sehat yang pertama untuk lansia yang perlu diperhatikan apanya? Makanannya ya. Kadang-kadang lansia udah suka males makan atau misalnya mau makan juga cuman yang karbohidrat aja, nggak begitu ya. Jadi makan nanti ada narasumber yang akan cerita. Jadi makanannya tidak boleh males, harus banyak protein yang pertama. Yang kedua minumannya. Bapak Ibu seringkali lansia itu sakit hanya gara-gara kurang minum. Nah kalau saya tanya, Ibu minumnya berapa? Biasa kok udah cukup berapa? Sekarang mas standarnya hitung berat badan masing-masing dikali 40 cc per kilogram berat badan. Nah itu nggak boleh kurang Pak. Itu air putih. Kalau air teh itu mah namanya bukan air minum tapi makanan cair. Jadi itu ya. Itu jadi makanan. Jadi pertama periksa kesehatan. Kedua mengetahui status. Kemudian memakan makanan yang sesuai. Nanti ada informasinya. Minum karena ini yang lansia tuh suka males minum. Males takut bolak-balik kamar mandi. Tapi mending bolak-balik kamar mandi daripada nanti organnya rusak ya. Yang keempat apa? Olahraga ya. Olahraga kenapa olahraga? Harus Bu olahraga karena olahraga itu menjaga kualitas otot kita. Tapi olahraganya bukan olahraga permainan ya, bukan lari-lari enggak. Olahraga itu olahraga buat lansia mah olahraga beban. Tapi olahraga bebannya bukan olahraga ngangkat besi, enggak. Olahraga mengangkat badan kita sendiri. Contoh berdiri duduk itu tuh luar biasa. Itu nanti ada sesi khusus bagaimana olahraga lansia. Itu yang udah keempat ya. Yang kelima apa? Mengelola stres. Nah kita tidak boleh menghindari, dan nggak bisa menghindari stres ya. Kita harus bagaimana sering ada tuh mengelola stres dengan apa? Dengan hati, perasaan, dengan pikiran. Ketika kita mengolah stres dengan baik, apapun yang terjadi pada kita, yang ada adalah bahagia. Bapak Ibu tahu nggak? Ketika kita stres, itu racun dalam tubuh kita tuh diproduksi. Jadi saya emang nggak, tapi saya stres gitu. Anak kita nggak datang, nggak nengok, kita nginget stres itu tidak. Jadi harus selalu bahagia.
Bahagia itu menjadi kunci supaya kita bisa mengelola stres, dan mengelola stres itu kan bisa menyebabkan bahagia. Jadi kalau ada perasaan gak enak entah dengan siapa, kesal pun harus diluruskan. Nah, itulah kenapa lansia itu perlu punya komunitas seperti ini. Komunitas seperti ini itu akan membuat lansia bahagia dan membantu mengelola stres. Ya, tuh kan tuh udah ada banyak tuh berapa. Jadi lansia jangan suka ada, saya mah kalau udah lansia di rumah aja. Jangan ya Bapak Ibu, kalau lansia di rumah aja itu jadi mengelola stres. Ini komunitas seperti ini bagus, kumpul seminggu sekali, 2 minggu sekali. Cari kegiatan yang positif yang bisa mengelola kita, membuat kita menjadi lebih bahagia ya. Terus apalagi nih, berbuat sosial. Berbuat sosial itu membuat bahagia. Berbuat sosial itu tidak harus kita memberi uang. Kita mengajak orang lain kepada kebaikan itu berbuat sosial. Apapun yang bisa membuat bahagia, apapun yang bisa membuat kita menghilangkan kekesalan dalam tubuh kita, itu adalah cara kita mengelola stres. Ya. Nah, saya kira buat sementara itu aja Bu Dokter. Bu Dokter ini sama-sama Dokter Rita juga. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa jadi ini ya, jadi ternyata saya harus begitu. Gampang kan semuanya ya. Tadi pertama periksa kesehatan harus, kedua pola makan diperhatikan, minumnya seperti apa, olahraga seperti apa, olahraga apa yang bagus buat kita. Kemudian dapat mengelola stres, melakukan komunitas, cari komunitas positif, jangan komunitas yang ngomongkeun batur ya. Dan yang selanjutnya adalah, iya betul Pak, kadang-kadang terjebak ngomongin cucu, ya kalau ngomongin yang bagus-bagusnya mah nggak apa-apa. Tapi kalau ngomongin cucu, ini gimana sih punak saya nggak pernah datang, udah Bu itu hilangkan. Karena ketika kita kesal ke siapapun, kita akan menjadi penyakit buat kita sendiri ya. Saya kira itu, terima kasih ya. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Nina, aplaus buat Dr. Nina, para lansia. Alhamdulillah Dr. Nina membagi informasi bahwa tidak sulit ternyata bagi lansia, hanya harus tahu bagaimana kondisi kesehatan kita. Lalu bagaimana kita bisa menjaga makan minum kita. Jadi para lansia nih ingat, jangan masih makan cilok, seblak, ya, makan makanan yang sehat. Olahraga jangan mager. Olahraga lansia tidak berat, hanya beban yang memang harus dilatih secara baik dan juga kelola stres ya. Baik Ibu dan Bapak para lansia semua, narasumber kita yang terakhir yaitu Ibu Tini. Ibu Tini tentunya ahli gizi dari Rumah Sakit Edelweiss yang akan menyampaikan kiat-kiat ataupun gizi yang baik bagi para lansia. Dengan waktu 10 menit disilahkan Ibu Tini. Terima kasih Bu Moderator. Baik, tadi kita sudah banyak sekali ya dapat ilmu dari dokter-dokter profesional mengenai bagaimana sih cara mewujudkan menjadi lansia yang mandiri gitu. Nah sekarang saya akan fokuskan ke bagian gizinya Bapak Ibu semua. Karena gizi itu salah satu faktor penting untuk tercapainya si lansia yang mandiri ini. Nah kalau kita semua tahu gizi itu penting dalam apa? Dalam memenuhi kalori harian. Kemudian yang kedua, biasanya kalau usia lansia itu semakin menurun sensitivitas rasa hausnya, kemudian dari indera pengecapnya juga ya. Jadi kadang beberapa makanan dirasa tuh kurang asin atau malah jadi kurang manis. Jadi kita selalu menambahkan garam ataupun gula di makanan yang sudah jadi, yang sudah kita masak. Nah itu kalau misalkan berlangsung lama bisa menyebabkan penyakit yang tidak menular tadi. Contohnya apa? Kebanyakan makan gula bisa jadi diabetes. Kemudian kebanyakan asupan garam atau natrium jadi hipertensi. Kebanyakan makan goreng-gorengan atau lemak jenuh
jadinya apa? Jadinya kolesterol atau mungkin yang lebih parahnya lagi jadi penyakit jantung koroner Bapak Ibu. Itu salah satu penyakit yang mematikan ya kalau menurut informasi kesehatan. Jadi pentingnya kita untuk menjaga 3 jenis tadi Ibu. Kalau bisa diingat oleh Bapak Ibu semua, kita ingat saja G1, L5. G4 yang pertama apa? Gula. Gula maksimal sehari itu 4 sendok makan. Termasuk dalam masakan yang kita masak sehari-hari. Kemudian G1 yang kedua itu apa? Garam. Maksimal 1 sendoknya bukan 1 sendok makan, tapi 1 sendok ya, jadi nggak boleh 1 sendok makan itu dalam sehari kita gunakan semua, yang nanti malah jadi hipertensi atau darah tinggi. Nah, kemudian L yang kelima, L5 itu lemak, minyak goreng yang kita gunakan maksimal 5 sendok makan. Nggak boleh lebih ya. Jadi kalau misalkan udah konsumsi gorengan, misalnya kita untuk menjaga 3 jenis tadi Ibu, kalau bisa diingat oleh Bapak Ibu semua, kita ingat saja G1, L5, G4 yang pertama apa? Gula. Gula maksimal sehari itu 4 sendok makan. Termasuk dalam masakan yang kita masak sehari-hari. Kemudian G1 yang kedua itu apa? Garam. Maksimal 1 sendoknya bukan 1 sendok makan, tapi 1 sendok ya, jadi nggak boleh 1 sendok makan itu dalam sehari kita gunakan semua, yang nanti malah jadi hipertensi atau darah tinggi. Nah, kemudian L yang kelima, L5 itu lemak, minyak goreng yang kita gunakan maksimal 5 sendok makan. Nggak boleh lebih ya. Jadi kalau misalkan udah konsumsi gorengan, misalnya dalam 1 piring Ibu udah makan ayam goreng, kemudian ditambah kol goreng, tahu tempenya digoreng lagi. Nah, itu yang kurang sehat. Nah, nanti saya tunjukkan gimana panduan makan yang baik Ibu. Biasanya ini kita gunakan dalam pedoman makan sehari-hari. Siapa yang porsi makannya nasi itu menutupi 1 piring? Biasanya yang laki-laki ya, kalau nasi harus banyak biar cepat kenyang. Padahal sesuai peraturan dari Kementerian Kesehatan Bapak Ibu, yang mendominasi piring makan ini adalah serat. Jadi setengahnya ini sayur dan buah, bukan malah nasi 1 piring gitu. Jadi setengah ini sayur dan buah, 1/4-nya sumber karbohidrat, 1/4-nya lagi sumber protein. Nah, ini protein yang paling penting untuk golongan lansia. Kenapa protein penting? Untuk pembentukan otot. Kalau lansia itu kan terjadi sarkopenia Dok, betul ya? Jadi massa ototnya itu menurun karena hormon yang memproduksi ototnya itu semakin berkurang. Maka dari itu seringkali lansia-lansia menjadi lemah, mudah jatuh misalnya. Atau proses penyembuhan lukanya jadi lambat, jadi lama sembuhnya. Nah, itu kenapa? Karena kurang protein dan kebanyakan nasi misalnya. Sumber karbohidrat itu nggak cuma nasi Bapak Ibu, ada apa lagi? Ada yang tahu? Selain nasi yang bisa jadi sumber karbohidrat? Tepung boleh, ubi, jagung, kentang itu juga sumber karbohidrat gitu. Jadi saya nggak boleh makan nasi? Boleh. Tetap boleh, tapi memang porsinya yang harus kita perhatikan. Jadi nanti selepas dari sini udah tahu semuanya ya, komposisi di piring itu yang baik dan seimbang bagaimana. Betul kata dokter tadi, jangan cuman 1 makanan aja. Misal, Neng saya cuman lahap kalau makan nasi sama tahu misalnya. Kan nggak cukup ya, nggak ada seratnya Ibu. Sekarang saya tanya, komposisi nasi, ayam goreng crispy sama kerupuk dibandingkan dengan nasi, sayur bayam sama telur dadar, sehat yang mana? Yang kedua, betul, karena apa? Seimbang Ibu. Sedangkan kerupuk juga sebetulnya enak ya Bu ya, biasanya menambah nafsu makan, tapi itu ada hidden kalori dan hidden natriumnya. Kerupuk itu tinggi natrium, gak ada zat gizi, gak ada proteinnya malah. Jadi boleh konsumsi kerupuk, tapi tidak boleh terlalu sering. Jadi nanti ibu-ibu semua di rumah ingat, dalam 1 piring selama jam makan itu sudah ada proteinnya belum di dalamnya? Sebisa mungkin ada protein.
gitu. Biar apa? Biar itu penyembuhan lukanya jadi lebih cepat, kemudian ototnya jadi kuat dan tidak mudah jatuh Ibu gitu. Nah kemudian tadi juga sempat disinggung aktivitas fisik ya Bu ya, itu juga penting ya Bu. Nggak perlu yang berat-berat, nggak perlu ikut zaman sekarang mungkin padel Ibu ya, nggak perlu ikut padel, nggak perlu ikut gimnastik yang terlalu berat. Yang penting kita bergerak setiap hari. Seminggu 5 kali minimal. Boleh misalnya mau ke pasar atau ke warung, jalan kaki itu sudah dihitung dengan aktivitas fisik. Melakukan pekerjaan rumah juga sama gitu ya Bu ya. Jadi selain gizi yang penting untuk menunjang tercapainya lansia yang mandiri, aktivitas fisik juga lebih penting lagi supaya kalori yang masuk itu nggak menumpuk menjadi lemak dan penyakit. Seperti itu. Nah, saya berikan singkatan yang bisa Bapak Ibu ingat untuk sama-sama kita mewujudkan lansia yang mandiri. Singkatannya ada PASTI. P yang pertama apa? Protein di setiap makan. Protein di setiap makan. A-nya air minum sesuai kebutuhan. Ya, karena kan kalau lansia jarang ngerasa haus. Tapi kan kalau minum memang nggak nunggu haus ya Bu ya. Kita tetap harus memenuhi kebutuhan cairan harian. P sama A sudah. Kemudian S. S-nya apa? Konsumsi sayur dan buah yang cukup. Sayur dan buah yang cukup supaya proses pencernaan kita juga jadi sehat. Kemudian T. T itu timbang berat badan minimal 1 kali dalam 1 bulan dan periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu status kesehatan kita itu bagaimana di setiap bulannya. Kan ada yang gratis ya Bu ya, tadi Posbindu atau mungkin di event-event komunitas segala macam. Kemudian I yang terakhir apa? Ikut gerak aktif. Ya, jadi diingat-ingat pasti untuk mewujudkan lansia mandiri. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena sebetulnya kita sebagai mungkin saya ya di sini yang usianya masih tergolong muda gitu ya. Mungkin seumuran anak-anak Ibu semua. Kita setiap melihat lansia yang mandiri itu resep Bu. Jadi termotivasi gitu. Oh, nanti saya tua nanti tuh pengen deh kayak ibu-ibu, oma opa sekalian yang masih aktif di usia lansia. Iya, jadi kita termotivasi Ibu mulai dari memperbaiki asupan makan sehari-hari, kemudian melakukan aktivitas fisik juga. Seperti itu. Jadi setiap minggu misal saya jogging kecil-kecilan ya Bu ya di Kiara atau mungkin di Saparua, masih banyak lihat oma opa yang semangat meskipun nggak lari, cuma jalan-jalan jogging kecil. Nah itu tuh kita seneng loh Bu lihatnya gitu. Jadi kita termotivasi juga gitu. Oh saya tua harus seperti itu juga gitu. Jadi tidak ada kata terlambat ya oma opa sekalian untuk mewujudkan lansia mandiri supaya hidup kita juga jadi lebih berkualitas. Seperti itu. Mungkin demikian ya Ibu Moderator yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mangga, baik, applause untuk Bu Tini Apriani. Alhamdulillah informasi yang kita dapatkan sangat penting bahwa para lansia jangan lupa dengan G4, G1, L1, L5. Gula 4 sendok makan maksimum, garam 1 sendok teh, dan lemak 5 sendok makan. Juga dengan pastinya. Baik. Informasi ini sangat betul-betul kurang. Ya pasti perlu diulang Ibu yang pasti. Protein setiap makan, air minum sesuai dengan kebutuhan, sayur dan buah. Lalu timbang berat badan minimal sebulan sekali. Periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir ikut gerak. Para lansia hayu gerak, jangan mager. Ya, jadi itu kalau kita ingin menjadi lansia yang mandiri, yang sehat,
tetap produktif, dan yang paling penting jangan lupa untuk bahagia. Ibu dan Bapak sekalian, tentunya berakhirlah talk show pada hari ini di dalam rangka memperingati Halun ke-30. Lantip Jawa Barat mengadakan beberapa rangkaian kegiatan, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Lantip Jawa Barat yang telah dapat memfasilitasi Pendopo Ojo Bunume ini untuk kegiatan pada hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Direktur Rumah Sakit Edelweiss yang juga telah memfasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis bagi para lansia di seputar Pendopo Ojo Dumeh ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lansia, sehat, mandiri, dan produktif. Terima kasih.